Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menjalankan rutinitas aktivitas walaupun dalam keadaan berpuasa untuk yang muslim gitu ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, untuk saat ini saya akan melanjutkan pembicaraan tentang menggali pengetahuan. Kalau yang kemarin-kemarin saya tentang penggalian modal usaha untuk di tingkat desa dengan meningkatkan pemahaman peroperasian. Untuk saat ini saya akan berbicara tentang runtuhnya gotong royong di pedesaan. Runtuhnya gotong royong di pedesaan ini mungkin ada sebab-sebabnya gitu kan. Sebab-sebabnya itu sangat saya analisa, kenapa sih kok sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu. Orang itu sekarang, ya saya sendiri gitu terbawa. Untuk gotong royong tuh kayaknya kurang greget gitu. Tidak ada rasa untuk bersama-sama kita kerjasama. Saya ini rangkum ada beberapa isu yang menyebabkan gotong royong ini runtuh. Yang pertama, sahabat, ini punya isu-isunya, isu-isu yang muncul di masyarakat, isu-isu di masyarakat tuh masyarakat. Jadi isu-isunya begini. Yang pertama itu, desa itu banyak uang kok, desa banyak uang kok. Desa banyak uang katanya gitu. Ini isu-isu yang muncul di masyarakat, sehingga menimbulkan apa? Kan desa banyak uang, ngapain saya ikut-ikutan? Kan gitu. Ini isu-isu yang ada di masyarakat. Kemudian isu yang berikutnya yang menyebabkan runtuhnya gotong royong ini, begini, kerja ya harus dibayar, kerja ya harus dibayar. Ini isu yang kedua yang saya tangkap di masyarakat, sehingga ini menimbulkan runtuhnya gotong royong di masyarakat dalam hal kegiatan apapun di masyarakat, terutama untuk masalah hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan gitu di tingkat desa. Desa banyak uang kok, yang pertama. Yang kedua, kerja ya harus dibayar gitu. Ini isu-isunya begitu. Kemudian isu-isu yang selanjutnya yang ada di masyarakat itu, setiap yang rusak ya tanggung jawab desa gitu. Setiap yang rusak ya tanggung jawab desa. Ini isu-isu yang terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi merasa bahwa kita ini bukan tanggung jawab kita loh. Kita ini hanya di sini ya, kita tempat tinggal kita. Artinya di sini sudah rasa memilikinya, bahwa kita ini diibaratkan kita ngontrak gitu kan. Jadi sekarang itu prinsipnya udah kayak ngontrak, kita tinggal di desa. Masalah rusak dan lain sebagainya ya bukan buat tanggung jawab kita, ya tanggung jawab yang punya kontrakan, seolah-olah begitu. Jadi seperti kita ngontrak gitu. Seperti ngontrak, kita lagi di merantau, lagi di perantauan, kita ngontrak. Kalau yang rusak kan biasanya yang punya kontrakan, kita yang benerin gitu kan. Jadi saat ini kita merasa ini bahwa kita sedang ngontrak. Jadi kalau ya rusak, ya desa lah, masuk kita kan gitu. Ini saat ini seperti gitu. Jadi makanya di sini ada isunya, bukan tanggung jawab kami,
bukan tanggung jawab kami. Ini begitu. Jadi kalau ada yang rusak-rusak ya bukan tanggung jawab kami, ini tanggung jawab desa loh. Masa kita punya desa, masa kita yang harus betulin ya? Ini artinya saya ulangi lagi, jadi masih rasa memilikinya itu sudah berkurang gitu. Rasanya kita ini tinggal di desa itu hanya sebagai orang yang ngontrak. Kalau yang seperti tadi saya sampaikan, seperti kita ini ngontrak, kalau sedang merantau di tempat kontrakan, kalau ada yang rusak ya mangga yang punya kontrakan gitu. Jadi ini isu-isu sahabat-sahabat ini saya rangkum, mungkin ini masih banyak. Ini banyak sekali yang isu-isu yang terjadi sehingga menimbulkan runtuhnya gotong royong di desa itu, di masyarakat di desa ini banyak sekali. Cuman ini hanya segelintir atau sedikit sekali. Terus kadang-kadang juga ini ditimbulkan, ada satu lagi sahabat yang saya itu cemburu sosial. Cemburu sosial sahabat, ini juga menimbulkan isu-isu di masyarakat bahwa runtuhnya gotong. Karena apa? Cemburu sosial itu begini, si Anu kok dapat ini, kalau saya tidak. Kalau itu mah karena dia dekat, saya mah enggak, biarin aja, saya mah enggak diakui desa gitulah. Itu cemburu sosial. Jadi merasa tidak diakui oleh desa. Ini yang sehingga menimbulkan gotong royong kita runtuh begitu. Jadi ada 5 yang saya rangkum, mungkin ini masih banyak sekali sahabat-sahabat yang menyebabkan runtuhnya gotong royong di tingkat perdesaan ini. Mudah-mudahan ini dari 5 ini hanya sebagai sedikit saja yang menggambarkan penyebab atau isu-isu yang di masyarakat yang menimbulkan runtuhnya gotong royong. Sehingga harus bagaimana? Ini nanti harusnya bagaimana gitu kan. Sebelum nanti harus bagaimana, saya akan sedikit memberikan, artinya ini sih saran untuk saya sebenarnya. Karena saya juga jadinya ikut terpengaruh dengan isu-isu ini begitu kan. Jadi ya ayo kita, bahwa kita ini merasa desa ini milik kita. Janganlah desa tempat tinggal kita dianggap sebagai kontrakan. Saya berharap seperti itu. Ayo kita rubah mindset kita, pemikiran kita, bahwa kita tempat tinggal di desa ini bukan lagi ngontrak, tapi tempat tinggal kita ini, lingkungan kita ini adalah punya kita bersama. Artinya ayo bareng-bareng. Saya mengajak untuk diri saya dan sahabat-sahabat semua yang menyimak video ini, ayo kita rubah mindset bersama bahwa desa kita ini adalah milik kita semua. Bukan miliknya perangkat desa saja, tapi miliknya kita semua. Artinya dengan kita merasa memiliki, kita akan bertanggung jawab bersama. Begitu sahabat-sahabat. Itu saran atau masukan saya agar kita, mindset kita, cara berpikir kita rubah. Jadi dengan cara bagaimana? Jadi ya ini sudah ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang harus dilakukan bagaimana gitu kan? Kita yang sudah paham atas isu-isu ini yang menimbulkan runtuhnya gotong royong, yang sudah paham ini, ayo kita bersama-sama memberikan pemahaman ke masyarakat untuk kemajuan, untuk meningkatkan kembali rasa gotong royong kita, rasa memiliki kita.
Ayo kita bersama-sama, bagi yang sudah paham, ayo bersama-sama. Sehingga masyarakat yang tadinya kena isu-isu yang kurang baik, nggak tahu saya ini dari mana isu-isu seperti ini begitu ya. Cuman saya dapatkan isu-isu seperti ini ya, mungkin ada yang memberikan isu-isu yang seperti ini sehingga orang masyarakat akan jadinya pemikirannya kurang, rasa memilikinya hilang jadinya. Jadi ayo kita, bagi yang sudah paham, saya berharap ayo bersama-sama berikan pemahaman kembali kepada masyarakat tentang pentingnya gotong royong dalam kemajuan di desa. Dan saya berharap juga kepada baik tingkat pusat sampai daerah, ayo pahamkan kembali bersama-sama bahwa pentingnya gotong royong. Jadi dari tingkat pusat, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sampai di desa, sampai masyarakat yang sudah paham pentingnya gotong royong, ayo kita kembalikan supaya kita menjadi Indonesia yang santun, yang gotong royongnya kuat, yang ramah tamahnya tinggi, yang beretika, sehingga kita menjadi, diharapkan, negara yang badatun thayyibatun warabun gopur. Terima kasih sahabat semua atas penyimpakannya, mudah-mudahan ini bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk sahabatku semua di mana saja berada yang mau menyimak video ini. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.